Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Yo, what's up guys? Di video kali ini kita akan bahas seputaran SLP atau Smooth Love Potion. Ini masih menyambung dengan analisa yang kemarin ya. Kalau kita lihat saat ini posisi SLP itu ada di kisaran 0,0049 dolar. Untuk pergerakannya hari ini dia agak keras kena pressure teman-teman. Sepertinya ini sudah menyentuh level dari area support SLP yang sangat kuat. Jadi 0,0049 ini merupakan area yang bisa dibilang sangat solid ya untuk SLP. Sudah berulang kali area tersebut ditembus dan membuat SLP malah mantul lagi naik, dan saat ini sepertinya pressure untuk sellernya ini sangat kuat teman-teman. Ini menjelang pengumuman dari CPI ya, yang akan diluncurkan atau diumumkan nanti malam. Kemungkinan kita sudah bisa melihat resultnya besok pagi. Semoga ini bisa menjadi tanda yang bagus untuk pergerakan market kripto. Jadi kalau marketnya hari ini lagi volatile banget, itu sangatlah wajar teman-teman. Jadi memang biasanya kalau ada pengumuman-pengumuman penting ini menyebabkan ya market tuh volatile ya. Oke, kita akan bahas seperti apa peluang dari SLP saat ini. Nah, kalau kita lihat SLP ini bergerak dalam sebuah channel turun. Di sini sudah mulai kelihatan kalau SLP ini breakdown, tanda-tanda breakdown meskipun belum ada closing candle-nya. Cuman peluangnya masih ada untuk kita melihat SLP mengalami drop yang lebih dalam malam ini. Cuma kita perlu untuk menunggu ini closing candlenya ini ada di poin mana. Kalau dia bisa closing mungkin sampai di 0,0048 itu udah ada tanda-tanda kalau SLP akan mengalami drop teman-teman. Jadi kalau let's say dia closing di sini itu bisa membuat SLP itu turun sampai ke support berikutnya yaitu di 0,00442. Tapi kalau dia akhirnya rebound lagi naik, closing masih di atas dari level 0,0049 itu masih ada potensi untuk SLP mengalami sideways dulu, mungkin di area resistance ataupun support di sini di 0,0048 itu masih sangat potensial untuk sideways di sana. Selain itu kalau kita lihat dari chartnya, pergerakan ini sebenarnya menurutku cukup bahaya sih untuk SLP, karena memang berulang kali SLP ini bisa dibilang mantul ya di support tersebut. Cuman sepertinya di sini ada pressure yang sangat kuat teman-teman. Um, Ya kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, Bitcoin udah mengalami koreksi juga ya hari ini. Dan ini dari MACD-nya ini ngasih sinyal bahwa masih ada potensi untuk turun nih, masih bisa turun lagi. Dan juga untuk volume perdagangan ini agak kecil untuk hari ini. Cuman untuk kepastiannya ini masih kita harus tunggu mungkin sekitar beberapa jam ke depan karena ini belum closing candle. Oh, jam ya kira-kira 30 menit lagi untuk closing candle di time frame 4 jam. Jadi sementara sih masih ada perlawanan antara seller dan buyers. Ntar mana yang kuat itu akan menentukan pergerakan dari SLP ke depan. Cuman overall pergerakan SLP masih dalam fase downtrend. Kita pakai EMA 200 ya. Tapi yang lebih detail bisa pakai EMA 99 atau EMA 100 karena memang pergerakan dari SLP ini cenderung agak dekat-dekat dengan EMA 99-nya. Di sini dia berhasil untuk breakout, cuma dia drop lagi, dan sekarang posisi dari EMA 99 itu ada di kisaran 0,00543. Ini juga merupakan area resistance yang sangat mungkin untuk dikunjungi SLP ke depannya. Ya, so far kita masih melihat seperti apa market nanti closingnya di harga berapa. Cuman kalau aku lihat sih ini ada potensi memang untuk mengalami drop untuk SLP-nya. Kalau dari time frame 1 jam, ya em, masih dengan volume perdagangan yang nggak terlalu gede, cuman dia sometimes tinggi, sometimes sepi lagi. Jadi masih sangat volatile untuk pergerakannya karena memang ini market lagi pada menunggu teman-teman, lagi pada galau nih. Ini Amerika mau naikin suku bunga ke berapa gitu. Jadi kalau sudah ada kepastian tentunya ini sangat
berpengaruh sama pergerakan Bitcoin, dan Bitcoin akan mempengaruhi altcoin yang lain. Dan juga untuk BTC Dominance ini udah mulai naik lagi ya. Jadi kemungkinan Bitcoin akan lebih strong daripada altcoin yang lain, termasuk SLP yang mungkin akan kena tekan lebih kuat lagi dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau menunggu kapan SLP ngepump, sepertinya masih harus bersabar nih. Kita masih belum lihat tanda-tanda bahwa SLP akan kena pumping lagi. Sementara sih peluangnya adalah mengalami drop. Mungkin kalau dia gagal di level ataupun mempertahankan area resistance di sini kisaran 0,0048, itu hati-hati, potensinya bisa turun sampai ke 0,0044. Dan bila mana dia berhasil untuk mempertahankan area tersebut, maka teman-teman masih bisa melihat SLP ini mencapai area-area resistance, seperti contohnya di level 0,0053 ataupun tadi ya di area sini mungkin bisa sampai ke 0,0056. Itu juga sangat berpotensi untuk SLP. Oke, kita akan coba lihat dia di time frame 1 hari. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa indikasi apakah akan terjadi pump pada SLP. Oke, kalau kita lihat di sini dari time frame 1 hari, teman-teman bisa lihat juga kalau dari indikator MACD ini udah agak naik ya, cuman dia mau membuat yang namanya dead cross. Dead cross itu biasanya adalah sinyal untuk sell. Nah, kalau dead cross terjadi, maka ketika itu kemungkinan SLP dalam kondisi terpressure, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan mau lihat SLP ini biasanya ngepump, jadi polanya itu jelas ya, kelihatan SLP ini selalu ngepump ketika posisi daripada MACD itu naik seperti ini. Naik di sini dia dapat ngepump tinggi sampai di sini, kemudian dia buat dead cross, kemudian drop. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya juga sama, teman-teman. Di sini ada di Oktober 2021, kurang lebih polanya agak sama ya. Dia di sini turun, maksudnya naik, untuk MACD-nya naik. Kemudian ketika dia dapat momentum untuk terjadi golden cross dan ngepump. Di sini pun juga sama. Jadi kenaikan dari indikator MACD itu adalah tanda awal SLP untuk mengalami kenaikan. Dan posisi saat ini punya sebuah kecenderungan terjadinya dead cross, dan menurut aku ini cukup bahaya sih sebenarnya. Tapi kalau dead cross tidak terjadi dan justru line daripada MACD ini berhasil naik sampai ke permukaan sini, maka ada potensi untuk SLP naik dalam jangka waktu yang dekat. Cuma kalau menurut aku sih agak susah ya untuk kita melihat. Cuman sekali lagi yang namanya market itu kadang nggak pasti, teman-teman. Bisa aja yang aku sampaikan salah dan SLP ngepump itu bisa. Cuman mungkin teman-teman harus tahu beberapa potensi yang biasanya dicapai untuk SLP. Nah, SLP itu dari pump tiap waktunya itu dia selalu kebentur di EMA 99. Kayak contohnya dari bulan Oktober 2021, kemudian di sini ya di Februari 2022, kemudian di April 2022 juga sama kebentur di EMA 99. Maka jika SLP ngepump dalam jangka waktu yang dekat, jika ya, itu maka potensinya bisa naik sekitar 178%. Itu pun kalau kita melihat dia ngepump naiknya sampai ke EMA 99, tapi biasanya dia lebih. Cuman kalau udah lebih kayak gini kita nggak boleh kejar nih. Jadi kalau dia lebih ya bisa sekitar 200% lah kira-kira untuk kenaikan SLP. Nah, itu udah nggak boleh FOMO lagi, teman-teman. Kalau udah dia ngepump 200% itu jangan dikejar, please, karena kalian akan sangkut. Ini udah kelihatan dari riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi mungkin itu aja untuk SLP, sementara market naik dan turun sambil menunggu pengumuman tentang CPI dan juga keputusan tapering di tanggal 16 Juni nanti. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.